Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Anis. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 3 sekolah dasar tentang asyiknya belajar surah Al-Alaq dengan subtema menggali makna surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama. Adapun tujuan pembelajaran dari kitab belajar surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah 1. Peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Kedua, peserta didik mampu menulis dan menghafal Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 3. Peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan pesan pokok Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal surah Al-Alaq. Namun sebelumnya, marilah kita awali kegiatan belajar ini dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah sebelumnya anak-anak pernah mendengar tentang surah Al-Alaq? Ya, surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW ketika sedang berkholwat di Gua Hira. Arti Al-Alaq sendiri adalah segumpal darah. Dan surah ini tergolong surah Makkiyah. Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apakah anak-anak tahu ada berapa ayat di dalam surah Al-Alaq? Ya, surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat dan menempati urutan ke-96 di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, marilah kita baca surah Al-Alaq ini bersama-sama ya. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah membaca ayatnya, selanjutnya kita akan belajar terjemahan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Marilah kita baca terjemah dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, kita akan belajar menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bu Anis punya tips yang mudah agar kalian bisa dengan mudah menghafalkan Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Penasaran dengan caranya? Kita coba ya. Pertama, baca dengan teliti ayat demi ayat. Lalu, bacalah berkali-kali ayat demi ayat. Gabungkan dan ulangi semua ayat. Lalu, jika semuanya sudah lancar,
Anak-anak bisa mulai menghafalkan arti dan maknanya. Apakah anak-anak penasaran dan ingin mencoba? Semoga berhasil dengan hafalannya. Dalam belajar membaca Al-Quran, kita perlu memperhatikan hukum bacaan. Seperti yang Bu Ani sampaikan di awal video, bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran dalam materi kali ini adalah peserta didik mampu memahami hukum bacaan qalqalah. Apakah anak-anak tahu apa itu qalqalah? Ya, qalqalah merupakan getaran suara pada huruf tertentu di dalam Al-Quran. Lalu ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5, yaitu dal, qaf, ta, jim, dan ba. Bu Anis punya tips menarik agar anak-anak mudah dalam menghafalkan huruf-huruf qalqalah. Ingat saja kata-kata baju di toko. Baju di toko. Ya, huruf ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Ya, lalu qalqalah sendiri ada 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa perbedaan dari kedua hukum bacaan ini? Qalqalah sugro adalah pantulan ringan di tengah kata, sedangkan qalqalah kubro adalah pantulan kuat di akhir bacaan. Nah, sekarang coba anak-anak cari hukum bacaan qalqalah di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu tuliskan di buku tugas kalian. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setiap wahyu yang turun memiliki sebab-sebab atau memiliki cerita latar belakang yang menyertainya. Nah, sebab-sebab turunnya wahyu tersebut disebut dengan asbabun nuzul. Seperti halnya surah Al-Fil yang dilatar belakangi tentang cerita penyerangan Raja Abraha terhadap kota Mekah, maka surah Al-Alaq ini pun memiliki cerita yang melatar belakanginya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berkholwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Setelah 3 kali diminta, Nabi akhirnya mengikuti bacaan wahyu pertama ini. Peristiwa ini menandai awal kerasulan beliau, Nabi Muhammad SAW. Setelah mempelajari Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, pesan apakah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut? Wah, ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil dan kita amalkan dari ayat-ayat tersebut. Di antaranya, kita bisa memahami perintah, membaca, dan belajar. Semoga ini bisa memotivasi kalian untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena ternyata membaca dan belajar Allah sebutkan di dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Alaq. Selanjutnya, kita juga memahami bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita juga memahami bahwa pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Dan membaca adalah kunci pengetahuan. Dan selanjutnya, kita juga memahami bahwa Allah adalah Maha Mulia.
Baik anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran. Bu Anis mengucapkan terima kasih dan marilah kita akhiri kegiatan belajar pada video kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan dari Bu Anis adalah cintai Al-Quran dengan membaca, menghafal, dan mengamalkannya. Jadilah anak soleh dan solehah yang rajin mengaji ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.